tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia, Kepala BPKP beserta jajaran BPKP, serta Bapak Ibu yang saat ini mengikuti acara secara virtual, baik yang ada di Auditorium Gandhi, kantor BPKP, dan seluruh kantor perwakilan se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, acara peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021 dimulai. Mengawali acara pada pagi hari ini, laporan Kepala BPKP Bapak Muhammad Yusuf Ateh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, para pimpinan LPNK, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, para pimpinan APIP Kementerian, Lembaga, dan Daerah, para Kepala Perwakilan BPK dan BPKP, hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Presiden dan seluruh hadirin yang kami hormati, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua sehat dan dapat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021 ini. Kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden beserta Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir di pagi hari ini. Bapak Presiden, dapat kami laporkan bahwa rapat koordinasi ini
dihadiri oleh 2.223 peserta. Selain dihadiri oleh pimpinan kementerian lembaga dan pimpinan daerah, acara ini juga dihadiri oleh seluruh APIP kementerian lembaga daerah, pemeriksa eksternal, serta disiarkan secara langsung melalui TVRI Nasional dan TVRI Klik. Rakornas Pengawasan Intern tahun 2021 mengambil tema Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomi. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, tahun 2021 adalah momentum untuk pulih dan bangkit dari dampak pandemi COVID-19. APBN dan APBD menjadi instrumen penting dan harus diselenggarakan secara efektif. Ini menjadi tanggung jawab bersama manajemen maupun APIP. Setelah 1 tahun mengawal penanganan pandemi, kami menemukan banyak pelajaran berharga agar program pemerintah berjalan lebih efektif, baik untuk penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi, maupun program strategis pemerintah lainnya. Pertama, efektivitas program pemerintah sangat bergantung pada tahap perencanaan dan penganggaran. Program kegiatan dan belanja pemerintah harus dirancang dengan baik, jelas hasil atau dampaknya, dan jelas ukuran keberhasilannya. Kedua, kebijakan dan program pemerintah harus diorkestrasi dalam satu harmoni, baik antar instansi pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah. Ketiga, data merupakan faktor kunci. Data yang akurat, valid, dan dikelola dengan baik akan mempermudah penyusunan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, hingga pelaporan. Yang terakhir, kesuksesan program pemerintah juga tak lepas dari kesigapan untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusinya sesegera mungkin. Dalam hal inilah BPKP bersama seluruh APIP hadir dan berperan aktif untuk mengawal implementasi program-program pemerintah. Bapak Presiden dan seluruh hadirin yang kami hormati, merespon hal tersebut di tahun 2021 kami telah merancang agenda prioritas pengawasan. Ini merupakan upaya kami untuk fokus mengawal sektor yang krusial, mendorong pemulihan ekonomi dan kesuksesan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Kami juga telah merancang dan sedang melaksanakan evaluasi perencanaan dan penganggaran pada pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan memperbaiki prioritas belanja agar fokus pada kegiatan yang betul-betul memiliki dampak bagi masyarakat. Selain itu, kami juga siap mengawal peningkatan kualitas dan integrasi basis data guna mendorong ketepatan dan kecepatan delivery program pemerintah melalui optimalisasi laboratorium data forensik yang telah kami kembangkan. Rakornas kali ini merupakan komitmen bersama dalam menyelaraskan strategi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan intern. Dengan pengawasan yang lebih baik, kami harapkan belanja lebih efektif dan percepatan pemulihan ekonomi dapat tercapai. Bapak Presiden, sekali lagi izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden dan seluruh hadirin. Semoga apa yang diharapkan Bapak Presiden untuk mempercepat pemulihan ekonomi menuju Indonesia maju dapat terwujud. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Presiden untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendorong terciptanya pengawasan intern yang efektif dalam mengawal percepatan pemulihan ekonomi nasional, BPKP berupaya mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan intern pada pemerintah pusat maupun daerah, agar terintegrasi dan bergerak konvergen ke tujuan yang sama. Berikut kita saksikan bersama penayangan video pengawasan BPKP. Untuk anakku Adiasta. Surat ini ayah tulis di tahun 2021 ketika dunia sedang berjuang untuk terbebas dari belenggu. Sebagai pengingat untukmu bahwa sesulit apapun halangan di depanmu, bangkitlah dan terus maju.
Lebih dari 1 tahun, negeri tercintamu ini berjuang untuk bangkit dari dampak pandemi. Ancamannya nyata dari segala sisi, dari mulai kesehatan sampai ke persoalan ekonomi. Tentu tidak mudah mengatasi kondisi yang tak pasti ini. Namun, pemerintah menyadari bahwa rakyat harus terlindungi, bangkit berdikari. Dengan terus bergerak dalam sinergi, menyadari bahwa inovasi, kecepatan, dan ketepatan kebijakan menjadi kunci. Pemimpin negeri tegas menahkodai bahwa fokus dan prioritas yang jelas merupakan pondasi, sehingga segala langkah dapat terkonsentrasi. Adiasta, dalam namamu terkandung makna sang pengawas. Sebuah doa dari ayah bahwa suatu saat nanti dalam jiwamu terrefleksi perjuangan kami. Aparat pengawasan intern pemerintah mengawal segala program pemerintah dalam rangka melindungi seluruh rakyat negeri ini. Kami hadir bukan sebagai deselerasi, tetapi hadir memberikan dorongan untuk berlari dalam orkestrasi. Optimisme harus terus bersemi pasca badai yang menyelimuti. Kuatkan diri untuk bangkit dan terus berlari. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia diakhiri dengan pernyataan peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama kita Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Keuangan yang hadir secara virtual, yang saya hormati Kepala BPKP beserta seluruh jajaran yang hadir, yang saya hormati Ketua KPK beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Jaksa Agung beserta para Kepala Kejaksaan Tinggi yang hadir secara virtual, yang saya hormati jajaran TNI dan Polri, para gubernur, para bupati dan wali kota, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, saya ingin tegaskan bahwa peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan. Menjamin tercapainya tujuan pemerintah, menjamin tercapainya tujuan program, menjamin tercapainya tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif, dan efisien. Mengikuti prosedur itu penting, ya, penting. Tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target yang telah ditetapkan.
Sekali lagi juga ini harus secara akuntabel, efektif, dan efisien. Yang ditunggu-tunggu oleh rakyat itu adalah hasilnya. Ini yang banyak sering kita lupa. Sekali lagi, yang ditunggu oleh rakyat itu adalah hasilnya. Yang ditunggu oleh rakyat itu adalah manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah. Dan pengawasan harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran. Tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi. Berkali-kali saya sampaikan, saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap adanya penyelewengan anggaran. Apalagi di saat kita seperti sekarang ini, semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi. Di saat kita semuanya sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kemarin kalau kita lihat di kuartal pertama, ekonomi kita tumbuh di masih minus 0,74. Target kita di kuartal kedua melompat menjadi kurang lebih 7%. Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Oleh sebab itu, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua BPKP, orkestrasinya ini harus betul-betul terkelola dengan baik. Sekali lagi, tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah telah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional hampir 700 triliun yang harus direalisasikan secara cepat. Ini harus cepat karena kita kejar-kejaran dan tepat sasaran, agar ekonomi kita bisa bangkit kembali. Saya ingin menegaskan bahwa akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting. Tetapi lebih dari itu saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian BPKP dan seluruh jajaran APIP, aparat pengawas intern pemerintah. Yang pertama, saya minta percepatan belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan. Dan supaya kita tahu semuanya, realisasi belanja pemerintah masih rendah. Sekitar kurang lebih 15% ini untuk APBN dan 7% untuk APBD. Masih rendah. Serapan belanja PEN, pemulihan ekonomi nasional juga masih rendah, baru 24,6%. Sekali lagi, kecepatan, tapi juga ketepatan sasaran. Kecepatan dalam pengadaan barang dan jasa juga masih lambat. Yang saya minta tadi dikawal. Pada kuartal pertama, realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian lembaga baru sekitar 10,98%. 10,98%. Kemudian pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah daerah masih kurang dari 5%. Yang terus harus diikuti dan dikawal, dibantu. Karena itu saya minta BPKP dan seluruh aparat pengawas intern pemerintah melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini. Ini ada apa?
memberikan solusi, carikan solusinya, menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian lembaga dan Pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel. Karena target di kuartal kedua kita bukan barang yang mudah, 7%. Dari bayangkan minus 0,74 melompat ke 7%. Tapi saya meyakini insya Allah kalau semuanya bekerja keras, belanja segera dikeluarkan, realisasinya, angka itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diraih. Karena target year on year untuk growth, pertumbuhan ekonomi kita kan 4,5 sampai 5,5. Jadi kalau ini enggak ketemu angka 7 untuk ngejar ke pertumbuhan ekonomi tahun 2021 juga bisa jadi tidak tercapai. Meskipun kita tahu ada ketidakpastian global, ekonomi global, dan ada ketidakpastian karena pandemi. Tapi semuanya kita harus berusaha. Yang kedua, kualitas perencanaan yang perlu terus ditingkatkan. Saya melihat masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya. Tidak jelas sasarannya. Anggaran itu mau disasar apa. Sehingga ini tidak mendukung pencapaian dari tujuan. Dan tidak sinkron dengan program atau kegiatan lainnya. Sehingga kesenjangan antara arah pembangunan pusat dan daerah itu masih terjadi. Saya melihat, saya ini di lapangan terus, ada waduk, nggak ada irigasinya. Irigasi primer, sekunder, tersier nggak ada. Ada itu, saya temukan di lapangan. Ada bangun pelabuhan, pelabuhan baru, nggak ada akses jalan ke situ. Ya apa-apaan. Gimana pelabuhan itu bisa digunakan? Ada dan tidak hanya satu. Ini yang terus harus dikawal. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan dan masyarakat juga yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu. Karena itu saya perintahkan, saya instruksikan agar BPKP dan APIP kementerian, lembaga, dan daerah kawal dari hulu. Sejak awal pada saat perencanaan harus diikuti hal seperti ini. Tidak sekedar mengulang-ulang terus, kita ini mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga tidak pas, tidak adaptif terhadap situasi hari ini. Sekali lagi, dalam 3 tahun ini, apalagi adanya pandemi ini, disrupsi, arus gelombang perubahan itu betul-betul nyata dan bergerak sangat cepat sekali. Sehingga semuanya harus beradaptasi dengan arus gelombang perubahan itu. Yang ketiga, yang berkaitan dengan perihal akurasi data, juga masih menjadi persoalan sampai hari ini. Dampaknya kemana-mana. Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran menjadi tidak cepat, menjadi lambat, dan ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya. Data pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering juga tidak sambung. Ini yang terus harus kita perbaiki. Dan BPKP harus membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah, kawal integrasi, kawal sinkronisasi basis data antar program untuk meningkatkan keandalan data, manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki BPKP. BPKP kan memiliki ini. Gunakan, manfaatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, efektivitas pengawasan intern membutuhkan komitmen dan manajemen yang baik. Karena itu semua rekomendasi harus ditindaklanjuti
Jangan berhenti hanya direkomendasi saja, tuntaskan sampai ke akar masalah. Sehingga tidak terjadi masalah yang sama di tahun berikutnya. Diulang-ulang, udah tahu salah, diulang-ulang terus setiap tahun. Saya tekankan pada Bapak Ibu Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, tindak lanjuti dengan serius rekomendasi dari hasil pengawasan BPKP dan APIP. Jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar, dan akhirnya nanti bisa menjadi masalah hukum. Saya juga minta kepada para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, agar menjamin APIP bekerja secara independen dan profesional, berikan akses dan informasi yang akurat, jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan karena kerja lambat verifikasi dari APIP menjadi terhambat. Banyak terjadi ini. Dampaknya program pemerintah juga menjadi terhambat dan terlambat. Tetapi saya juga ingin ingatkan lagi pada BPKP dan seluruh jajaran APIP, keberadaan APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan. Bukan menakut-nakuti dan bukan mencari-cari kesalahan. Seluruh jajaran pengawas intern pemerintah harus paham mengenai ini. Jangan menunggu bertindak setelah ada kejadian, setelah terjadi kesalahan. Di masa sulit seperti sekarang ini, kita perlu bekerja cepat, perkuat sinergi, perkuat kolaborasi, perkuat check and balances, saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki, agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, bangsa kita bisa segera bangkit dari pandemi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan pemilik dan penguasa seluruh alam semesta ini. Atas berkat rahmat dan karunia-Mu ya Allah, pada pagi hari ini kami bersama-sama hadir mengikuti acara peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021. Kami mohon kepadamu ya Allah, limpahkan rahmat, karunia, dan ridho-Mu pada acara yang kami selenggarakan ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami sangat menyadari di tengah upaya kami untuk memulihkan kondisi ekonomi nasional, kami masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak mudah, yang harus secepatnya kami selesaikan. Yang salah satunya adalah tantangan
yang sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu, ya Allah, bimbinglah kami, berikan petunjuk kepada kami, agar dari rapat koordinasi nasional ini dapat melahirkan berbagai rumusan kebijakan strategis nasional di bidang pengawasan intern pemerintah yang akan membawa bangsa Indonesia segera keluar dari situasi sulit yang sedang dihadapi sekarang ini, serta secepatnya mendorong kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terangilah hati dan jiwa kami, satu padukan hati kami, mudahkan ikhtiar kami, serta anugerahkan kepada kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, dan keikhlasan dalam bekerja, agar kami dapat terus berkarya untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Berkahilah bangsa Indonesia, ya Allah, agar menjadi bangsa yang maju, bangsa yang kuat, bermartabat dan sejahtera, serta berada dalam lindungan dan ampunan-Mu, seperti yang Engkau gambarkan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami, guru-guru dan pendidik kami, serta para pendahulu dan pahlawan-pahlawan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pada pagi hari ini selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.